मैं जब भी उसकी मोहब्बतों की सदाकतों की किताब लिखूं तो सबसे पहले उसे मोहम्मद कहूँ रिसालत माब लिखूं। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang tadi dimanapun Anda berada, senang bisa kembali berjumpa dalam program kita Rohani Hazain. Di dalam program ini kita akan membahas karya-karya dari Hadrat Masih Maud alaihissalam yang telah dikompilasi dalam kitab Rohani Hazain. Dan dalam episode kali ini kita akan melanjutkan pembahasan buku yang telah kita bahas dalam beberapa episode sebelumnya, yakni buku ke-7 dalam jilid 18 Rohani Hazain yang berjudul Ismate Anbiya atau Kesucian Para Nabi. Saya Hafizur Rahman, di studio telah hadir narasumber kita seperti biasa Bapak Maulana Arif Rahman Hakim Syahid. Mari kita sapa beliau terlebih dahulu dan kita lanjutkan dengan pembahasan buku ini. Baik, Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Tentunya sehat selalu. Alhamdulillah selalu sehat. Selalu alhamdulillah dan karunia Allah Ta'ala ya Pak ya, tentunya ya Pak ya. Baik, dalam episode 3 episode sebelumnya kita telah banyak membahas mengenai poin-poin penting di buku ini. Kira-kira dalam episode kali ini apa yang akan kita bahas dari buku ini? Bismillahirrahmanirrahim. Dalam kesempatan atau mungkin ini bagian terakhir ya, bagian terakhir dari buku ini, karena memang ini juga merupakan kita sudah mencapai di puncak dari penjelasan dari buku ini. Untuk buku ini poin-poin terakhir yang ingin saya sampaikan dalam pada buku ini, berkenaan dengan buku ini dalam kesempatan kali ini, yaitu yang pertama adalah di sini Hadrat Masih Maud salam memberikan pandangan ya, perbedaan. Yang pertama, perbedaan antara zanbun dengan juram ya. Nah, sebagaimana kita ketahui ini memiliki arti yang sama, tapi beliau menjabarkan maknanya yang berbeda. Terus yang kedua adalah di sini pembuktian ya, pembuktian syafaat dari Rasulullah SAW ya, atau bisa ya syafaat itu ya hanya berasal dari Rasulullah SAW. Terus yang selanjutnya adalah perkataan dan perbuatan Rasulullah SAW ya, perkataan dan perbuatan Rasulullah SAW. Kemudian yaitu kemunculan Hadrat Masih Maud salam, dan yang terakhir ini berkenaan dengan bagaimana cara mendapatkan ismat itu ya, mendapatkan ismat atau kesucian itu. Baik, ada 5 poin yang menarik untuk kita bahas. Kita akan masuk ke bagian pertama. Ini cukup menarik. Ini dari bahasa Arab ya Pak ya, yang sama-sama artinya dosa, kata zanbun dengan jurum, dan Hadrat Masih Maud di sini akan menjelaskan perbedaannya. Maka silakan Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini sebenarnya beliau menyampaikannya cukup gamblang dan cukup rinci ya. Tapi beberapa poinnya saja atau pokoknya yang saya ambil di sini. Di sini beliau menjelaskan berkenaan dengan perbedaan antara zanbun dan juram. Dalam kaidah bahasa dalam kata bahasa Arab, zanbun dan juram ini kalau misalnya kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia ya, memang dalam bahasa Urdu juga dua kata ini digunakan, karena ketika kita menjabarkannya atau mencari padanan katanya untuk mengartikannya, kalau dalam bahasa Indonesia itu tidak ada lagi selain dosa gitu. Kalau misalnya kita menerjemahkannya dalam bahasa Indonesia secara utuh, mungkin akan panjang artinya, tidak lagi dosa tapi akan memiliki arti yang panjang sehingga bisa mencapai mafhumnya itu. Terus kemudian dalam bahasa Urdu juga sama, karena tidak ada kata padanannya yang sesuai, sehingga kalau dalam bahasa Urdu dosa itu adalah gunah
ya. Gunah itu artinya dosa. Tapi ketika kata ini datang muncul, zanbun dan juram ini tidak bisa kedua-duanya diterjemahkan saklek hanya dosa saja, ya. Terlek hanya dosa saja, tetapi memiliki penjabaran yang lumayan panjang berkenaan dengan ini. Itulah luasnya bahasa Arab, ya. Terus di sini beliau menyampaikan bahwa zambun dan juram ini memang dalam bahasa Urdu diterjemahkan sebagai guna atau dosa. Tapi dalam hal maknanya zanbun dan juram ini berbeda. Nah, di sini kata juram beliau menyampaikan adalah kata yang digunakan, yang selalu digunakan untuk dosa yang pantas dihukum. Ya. Kata zanbun ini digunakan untuk dosa yang pantas dihukum. Sedangkan kata zanbun itu digunakan untuk kelemahan yang sifatnya manusiawi, ya. Oleh karena itu kata zanbun diterapkan kepada nabi karena kelemahan manusiawi tentu ditemukan di dalam diri dalam pribadi nabi, ya. Tapi kata ini tidak digunakan, ya, tidak digunakan, tidak didapati juga dalam Al-Qur'an. Tapi dan di sini kata mujrim. Nah, kata mujrim atau pendosa, ya. Jadi kalau juram itu artinya kata bendanya yaitu dosa, mujrim itu yang melakukan dosa, ya. Kata mujrim dalam Al-Qur'an itu adalah janji untuk mujrim ini adalah neraka jahanam. Nah, sedangkan untuk makanya disampaikan pada juram adalah dosa atau perbuatan yang pantas dihukum, ya. Sehingga hukuman bagi mujrim ini adalah neraka jahanam kalau itu dalam Al-Qur'an. Sedangkan zanbun ini adalah sifat manusiawi. Nah, manusiawi, kelemahan, kesalahan yang bisa kita kategorikan sebagai satu perbuatan dosa. Nah, itulah perbedaan antara zanbun dan juram ini. Sehingga kalau kita menerjemahkannya tadi sebagaimana yang saya sampaikan, kalau dalam bahasa Indonesia itu hanya sekedar dosa, nah, jadi kita nanti tidak bisa memahami sebenarnya ini dosa yang seperti apa, ya. Tapi ketika kita menyampaikan misalnya ini ada zanbun dan juram, bahwa zanbun ini adalah dosa yang pantas dihukum, ya, dosa yang merupakan atau kelemahan dilakukan karena kelemahan manusiawi, dan sedangkan juram ini adalah dosa yang pantas dihukum. Nah, sehingga janji untuk seorang mujrim, maf'ul dari juram ini, ya, janji untuk seorang mujrim adalah neraka jahanam. Ya. Makanya ada doa yang kita selalu baca, ya Pak, Rabbana ighfir lana dzunubana. Ya Allah Ta'ala, ampunilah dosa kami. Dosa di sana adalah zanbun yang berarti kelemahan fitrati manusia, ya Pak, ya, di sana. Ya. Ya, baik. Selanjutnya adalah pembuktian syafaat Rasulullah SAW. Bagaimana penjelasan Hazrat Masih Maud di sini? Nah, di sini Hazrat Masih Maud SAW sedikit menyampaikan, ya, mengelaborasikan berkenaan dengan syafaat Hazrat Rasulullah SAW ini. Sebenarnya di sini beliau ingin menyampaikan bahwa dalam Al-Quran itu pemberi syafaat yang paling unggul adalah Rasulullah SAW. Beliau ingin membuktikan itu. Nah, beliau menyampaikan di sini, beliau mengutip dari salah satu ayat Al-Quran yang memang kita juga sudah sering dengar dan memang itu dalil yang qat'i, gitu, ya, yang memang sudah benar-benar tidak bisa dibantah dalil itu, yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum, ya. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Jadi katakanlah di sana dikatakan bahwa in kuntum tuhibbunallah. Jika kamu, katanya, jika kamu tuhibbunallah, jika kamu ingin dicintai oleh Allah Ta'ala, ya, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Nah, ini kata Allah Ta'ala menyampaikan kepada Rasulullah SAW bahwa wahai Rasul, wahai Muhammad, katanya, nah, sampaikanlah kepada hamba-hamba engkau, gitu. Nah, jika kalian ingin dicintai oleh Allah, maka ikutilah aku, ikutilah kamu. Perintahkan kepada mereka untuk mengikuti engkau. Sini Allah Ta'ala bersabda, yuhibbukumullah. Nah, ketika mereka setelah mengikuti engkau, mengikuti hadrat Rasulullah SAW, maka
yuhibbukumullah, Allah Ta'ala akan mencintai mereka. Dan mereka akan mencintai kalian gitu ya. Kalian itu ke orang-orang yang beriman. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan memaafkan dosa-dosa kalian gitu. Tapi di sini dzunubakum. Jadi dosa yang dilakukan oleh karena sifat manusiawi manusia itu masih bisa dimaafkan oleh Allah Ta'ala. Nah, terus di sini disampaikan bahwa ada nur yang menyertai setiap nabi, ya. Ada nur yang menyertai setiap nabi atau pemberi syafaat itu ya. Itu adalah nur ilahi yang karenanya para nabi jauh dari melakukan dosa. Ya. Jadi makanya nabi itu salah satu sifat nabi itu adalah masum ya, yang tidak berdosa. Karena ada apa? Karena ada nur yang menyertai mereka. Nur di sini nur apa? Nur ilahi. Ya. Dan nur ilahi itu adalah di sini Hazrat Masih Maud Salam menjabarkan ada 5 nur ilahi itu dalam pemberi syafaat atau dalam para nabi ya. Yang pertama di sini beliau menyampaikan itu adalah satu ma'rifat suci. Ya, ma'rifat suci yang tidak memiliki keraguan yang gelap. Tidak ada keraguan di dalamnya ya, ma'rifat suci yang tidak memiliki keraguan. Terus yang kedua adalah nur itu adalah satu kecintaan yang suci. Ya, kecintaan suci yang tidak memiliki hasrat nafsani. Hasrat nafsani maksudnya di sini yang tidak egois gitu, tidak memiliki tujuannya sendiri gitu, ya. Terus yang ketiga adalah nur itu adalah satu kelezatan suci, ya, yang lebih unggul dari semua kelezatan. Dari hal yang paling lezat dari yang paling lezat gitu ya. Yang tidak memiliki campuran. Tidak ada campuran, tidak ada ya dalam hal ini mungkin tidak ada apa namanya, tidak ada oplosannya gitu ya. Terus yang terakhir yang keempat adalah nur itu adalah satu usaha atau upaya yang luar biasa, yang tidak ada yang dapat mengunggulinya. Jadi upaya yang tidak ada yang dapat mengunggulinya. Kemudian yang terakhir adalah yaitu yang kelima adalah nur atau itu adalah satu candu yang pengaruhnya kuat. Satu candu yang pengaruhnya kuat. Maksudnya suatu yang memabukkan gitu ya, atau candu yang adiktif ya gitu, yang adiktif, yang karenanya segala racun yang ada di dalam menjadi hilang. Nah, nur itu yang sehingga di sini terutama yang paling terakhir ini adalah mereka menghilangkan ya. Nur itu yang menghilangkan atau membersihkan segala racun keduniawian atau racun-racun yang dapat menjerumuskan kepada dosa ya tentunya. Sehingga di sini beliau menyatakan bahwa inilah 5 hal yang turun dalam hati para pengikut sejati. Ya maksudnya di sini para nabi bersama Ruhul Kudus. Jadi nur itu dibawa oleh Ruh Kudus yang selalu menyertai para nabi. Makanya ketika kita kalau misalnya melihat ada film-film ya yang memfilmkan atau berkenaan dengan nabi ini, terutama kalau kita melihat film berkenaan dengan kisah atau sirat Hazrat Isa alaihissalam, tentunya sebelum beliau diangkat atau sebelum beliau dinyatakan sebagai Nabiullah, itu selalu ada burung merpati. Nah, kalau orang Kristen mengandaikan atau menggambarkan burung merpati sebagai Ruhul Kudus. Tapi di sini disampaikan bahwa Ruhul Kudus di sini itu adalah mereka yang membawa nur, membawa selalu menyertai Rasulullah SAW. Ya kita tidak bisa mengetahuinya, karena hanya Nabi dan Allah Ta'ala yang tahu bahwa Ruhul Kudus itu akan digambarkan seperti apa sebagai penyerta dari para nabi. Ya, baik. Dari penjelasan Bapak dapat kita buktikan bahwa syafaat Rasulullah SAW itu adalah yang paling unggul ya Pak ya. Disebutkan di dalam Al-Quran tertulis bahwa in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum ya Pak ya. Di sana jelas bahwa dengan mengikuti Rasulullah SAW kita akan mencapai kecintaan Allah Ta'ala dan Allah Ta'ala akan mengampuni dosa-dosa kita. Dan sepertinya tidak ada nabi lain yang disampaikan dengan corak yang demikian ya Pak ya.
Dan kemudian dan sebagaimana para nabi itu memperoleh kesucian ya Pak ya, dan mereka disertai dengan nur ilahi ya. Tadi ada 5 hal yang Bapak sampaikan, makrifat suci, kecintaan suci, kelezatan yang suci, usaha yang luar biasa, dan kemudian kecanduan yang Kecanduannya memabukkan, yang menghilangkan segala yang sangat kuat. hasrat keduniawian ya Pak ya, Ya. racun-racun keduniawian. Nah, kita langsung ke poin ketiga, berkenaan dengan perkataan dan perbuatan Rasulullah SAW. Bagaimana penjelasan Hazrat Masih Maud hal ini? Berkenaan dengan ini, Hazrat Masih Maud salam singkat sekali menjelaskan di sini melalui suatu ayat ya. Di sini beliau menyampaikan dalam suatu ayat, yaitu ma yantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Itu berkenaan dengan perkataan. Jadi perkataannya adalah perkataan Tuhan. Jadi sudah jelas apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW itu adalah wahyu dari Allah Ta'ala. Karena ketika beliau bersabda, beliau menyampaikan apa yang disampaikan oleh Allah Ta'ala, di sana beliau tentu akan mempraktikannya terlebih dahulu. Nah, karena orang-orang mukmin atau orang-orang Islam pada saat itu, mereka harus diberikan contoh terlebih dahulu supaya untuk bisa menjelaskan apa makna dari contoh itu. Sehingga di sini dijelaskan bahwa perkataan yang dimaksud adalah perkataan apa yang dikatakan oleh Hadrat Rasulullah SAW adalah wahyu atau perkataan Allah Ta'ala itu sendiri. Kemudian sama dengan perilakunya, ada juga disampaikan dalam Al-Quran bahwa Allah Ta'ala berfirman, maromaita idromaita walakinallah roma. Jadi ketika engkau melempar, bukan engkau yang melempar wahai Muhammad, tetapi Allah lah yang melempar. Jadi di sini bisa kita simpulkan bahwa perkataan dan perbuatan yang dilakukan atau yang dikatakan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW itu bukan yang dikatakan dan dilakukan oleh Rasulullah SAW, tetapi itu dikatakan dan dilakukan oleh Allah Ta'ala. Jadi sudah jelas. Nah, ketika hal ini sudah menjadi suatu kepastian ya, dan ini sudah dijelaskan, sudah tertera dalam Al-Quran, berkenaan dengan perkataan Rasulullah SAW dan perbuatan Rasulullah SAW, berarti sudah jelas siapa pemberi syafaat sejati itu. Ya, baik. Dan tampaknya ini juga senada dengan suatu riwayat ya Pak ya, ketika ditanyakan bagaimana akhlak Rasulullah SAW, dan Hadrat Aisyah radhiyallahu anha mengatakan bahwa akhlak Rasulullah SAW itu adalah Al-Quran ya Pak ya. Dan Al-Quran kita tahu adalah wahyu dari Allah Ta'ala, segala macam apa yang dilakukan, diucapkan oleh Allah Ta'ala ada terekam di dalam Al-Quran itu sendiri ya Pak ya. Betul sekali. Selanjutnya adalah poin kemunculan Hadrat Masih Maud. Hadrat Masih Maud alaihissalam. Bagaimana poin di sini bisa dijelaskan oleh beliau sendiri? Oke. Nah, di sini memang satu hal yang selalu kita temukan, kita jumpai ya. Ketika beliau menyampaikan hal seperti ini, pasti ujung-ujungnya itu adalah kemunculan Masih Maud, ada seorang Masih yang dijanjikan. Karena memang itu sangat erat kaitannya. Segala sesuatu yang ada di bumi ini, segala sesuatu ilmu atau apapun yang ada di bumi ini, itu ujung-ujungnya adalah berkenaan dengan bagaimana membuktikan kemunculan daripada Masih Maud itu sendiri. Ya, di sini beliau menyampaikan bahwa beliau Hazrat Masih Maud alaihissalam itu mendapatkan ilham ya, mendapatkan ilham dan mendapatkan tanda-tanda, yaitu ilham berupa mendapatkan wahyu ya, tanda-tanda dari ilham Allah Ta'ala itu zahir secara nyata. Jadi tanda-tanda yang beliau dapatkan melalui ilham itu zahir secara nyata. Beliau menyampaikan di sini karena ini beliau menulis tangan sendiri ya, sampai saat itu beliau menyampaikan bahwa sudah sekitar 150 tanda yang sudah zahir nyata ya, yang sudah nyata berkenaan dengan kenabian beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di sini beliau juga menyampaikan bahwa ada sekitar 10.000 lebih doa beliau itu dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Di sini bermacam-macam kata, sehingga beliau menyampaikan bahwa bermacam-macam kata Injil yang menisbatkan kepada Yesus, yang karenanya ia dituhankan, lebih unggul lagi perkataan Allah Ta'ala yang menisbatkan kepada beliau alaihissalam. Ya. Sehingga ketika 10.000 lebih doa yang dikabulkan itu ya lebih unggul daripada apa yang disampaikan atau kata-kata yang disampaikan dalam Injil. Sehingga
kata-kata itu juga beliau terbitkan dalam buku-buku beliau. Ya, beliau disebut atau dipanggil Adam, Ibrahim, me kabi Adam, kabi Ibrahim, seperti itu ya. Ada dalam nazam-nazam beliau juga yang beliau tulis. Beliau juga dipanggil Masih Maud oleh Allah Ta'ala. Nah, nisbat-nisbat seperti itu kurangnya apa? Apakah itu tidak lebih unggul dari apa yang disampaikan dalam Injil berkenaan dengan Yesus alaihissalam atau Nabi Isa alaihissalam? Terus beliau di sini beliau juga beliau dikatakan dan dikabarkan bahwa dialah atau beliaulah Masih yang dijanjikan tersebut, yang dalam penantiannya seluruh nabi berlalu. Jadi harus berlalu dulu para nabi itu supaya kedatangan beliau itu ada kata penantiannya. Jadi seorang menantikan Hazrat Masih Maud SAW. Memang demikian, tetapi beliau bersabda, aku tidak pernah menyatakan bahwa aku adalah Tuhan ataupun anak Tuhan. Ya, tapi memang dalam hal ini sebagaimana yang disampaikan bahwa di sini juga beliau menyampaikan bahwa sebagaimana orang-orang Kristen, akidah Kristen itu menyampaikan dengan kata-kata yang mungkin tidak lebih dari apa yang dikatakan kepada Hazrat Masih Maud SAW, orang-orang itu juga bisa menisbatkan Hazrat Isa alaihissalam atau Yesus alaihissalam sebagai anak Tuhan, bahkan Tuhan sendiri. Terus di sini beliau menyampaikan, tapi sesungguhnya ketahuilah bahwa Masih ibnu Maryam juga bukanlah anak Tuhan. Jelas di sini beliau mendakwakan bahwa Isa alaihissalam, Masih ibnu Maryam itu bukan anak Tuhan ataupun Tuhan itu sendiri. Aku adalah Masih Muhammadi dan dia adalah Masih Musawi. Nah, di sini Masih Muhammadi atau Masih yang dijanjikan oleh Hazrat Rasulullah SAW, sedangkan Isa ibnu Maryam adalah Masih yang dijanjikan oleh Hazrat Musa alaihissalam atau Nabi Musa alaihissalam. Kita lanjut ke poin terakhir mengenai cara mendapatkan kesucian. Bagaimana poin ini dijelaskan oleh Hazrat Masih Maud? Di sini memang berkenaan dengan bagaimana cara mendapatkan kesucian ini sudah jelas ya. Kalau kita dari tadi memperhatikan atau mengamati apa yang disampaikan oleh beliau alaihissalam, di sini sudah jelas cara mendapatkan atau cara dapat membuktikan ismat atau kesucian itu bagaimana. Di sini beliau menjelaskan bahwa kesucian dapat dibuktikan dengan mengikuti Rasulullah SAW, karena pengaruh syafaat beliaulah sahabat yang miskin dapat duduk di atas singgasana. Ya, orang-orang yang tumbuh dalam penyembahan berhala dan kesyirikan menjadi orang-orang yang tegak dalam tauhid yang tidak dapat dijumpai pada zaman manapun. Ya. Kemudian pengaruh syafaat beliaulah hingga saat ini para pengikut beliau dapat memperoleh ilham yang sesungguhnya dari Allah Ta'ala. Bahkan Tuhan pun berwawancakap dengannya. Nah, maksudnya dengan syafaat Rasulullah SAW itu apa yang didapatkan oleh para sahabat. Nah, sehingga para sahabat pun yang notabene-nya paling miskin atau yang miskin pada zaman itu bisa duduk di atas singgasana, bisa mengenakan gelang Kisra. Nah, itu adalah syafaat dari Rasulullah SAW. Dan orang yang paling fanatik dalam hal menyembah berhala, ya, dan orang yang paling kekar lah, paling kuat pada saat itu di zaman itu, sebagaimana yang kita ketahui berkenaan dengan kisah Hazrat Umar radhiyallahu taala anhu, itu bagaimana beliau orang yang paling atau berdiri bahkan meletakkan leher beliau atau meletakkan paling depan untuk memberikan badan beliau dalam hal jihad fisabilillah untuk mempertahankan ketauhidan tersebut. Terus terakhir di sini beliau menyampaikan bahwa berkenaan dengan syafaat ini, bagaimana ketika mengikuti beliau, menjadi pengikut sejati, gulam sejati, hamba sejati dari Rasulullah SAW, orang biasa seperti beliau, maksudnya Hazrat Masih Maud SAW pun dapat berwawancakap dengan Allah Ta'ala. Tidak hanya mendapatkan ilham atau wahyu dari Allah Ta'ala, tapi juga bisa berwawancakap dengan Allah Ta'ala itu sendiri. Nah, inilah yang tidak dapat dibuktikan pada Masih ibnu Maryam.
karena syafaat Rasulullah SAW lebih unggul dari syafaat siapapun. Karena Hadrat Musa alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam tidak dapat, maksudnya syafaat beliau tidak lebih unggul dari Hadrat syafaat daripada Nabi Muhammad SAW, sehingga masih Ibnu Maryam berkenaan dengan syafaat yang tadi disampaikan di atas tidak mendapatkannya sebagaimana yang didapatkan oleh Hadrat Masih Maud alaihissalam. Jadi inilah bukti, cara membuktikan kesucian. Nah, jadi orang yang paling suci di dunia ini secara tidak langsung adalah Rasulullah SAW. Baik. Sangat menarik sekali dan sangat luar biasa sekali ya ketika kita dapat membuktikan syafaat Hadrat Rasulullah melalui sejarah ya Pak ya. Kita membaca sejarah Hadrat Rasulullah SAW. Tadi Bapak sampaikan bahwa seseorang yang dulunya mengejar Rasulullah SAW ketika Hadrat Rasulullah SAW hijrah ya dari Mekah ke Madinah, Hadrat Suraka ya, bukan siapa-siapa waktu itu, kemudian mengikuti Hadrat Rasulullah SAW, dan pada zaman Hadrat Umar memakai gelang Kisra sebagai suatu nubuatan, pengenapan nubuatan yang Hadrat Rasulullah SAW lihat dalam mimpi beliau ya Pak ya. Dan ini hanya dapat tercapai melalui syafaat, mengikuti syafaat Hadrat Rasulullah SAW. Dan orang-orang yang tidak mengenal Allah Ta'ala menjadi orang-orang yang mengenal Allah Ta'ala, dapat berhubungan cakap dengan Allah Ta'ala dalam corak yang mereka peroleh ya Pak ya. Dan corak kesucian ini, corak syafaat ini tidak dapat diperoleh, tidak dapat ditampilkan oleh nabi manapun ya Pak ya. Dan inilah keunggulan dari syafaat yang diperoleh melalui Hadrat Rasulullah SAW. Baik, poin yang sangat menarik dan banyak pelajaran yang dapat kita raih di sini. Mudah-mudahan kita dapat mengaplikasikannya di dalam diri kita ya Pak ya. Itu yang paling penting ya Pak ya, dari pelajaran yang telah kita ambil dari pembahasan kali ini. Jazakumullah atas diskusinya Bapak. Mudah-mudahan bermanfaat untuk para pemirsa kita. Baik, pemirsa MTA dimanapun Anda berada, demikianlah pembahasan kita mengenai buku Ismate Anbiya, buku ke-7 dalam jilid 18 Ruhani Hazain. Mudah-mudahan sangat bermanfaat bagi kita semua dan menambah wawasan kejemaatan dan keislaman kita. Amin. Saya Hafizur Rahman beserta kru yang bertugas mohon undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. मैं जब भी उसकी मोहब्बतों की सदाकतों की